tampak sebuah satelit NASA yang merekam pergerakan dari meteor. Berita di seluruh dunia menyampaikan bahwa telah terjadi benturan antar meteor yang menyebabkan sebuah meteor menyimpang dari jalur dan melaju dalam kecepatan tinggi menuju ke bumi. Diasumsikan pula, bila meteor benar-benar menghantam bumi, maka kiamat akan terjadi. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Island 2018. Sepasang kakak beradik bernama Ma dan Sing yang mendengar berita tersebut tampak tidak terlalu peduli. Lantaran sebagai orang miskin, mereka tidak akan merasa rugi seandainya kiamat terjadi. Namun di sisi lain, Ma juga telah membeli sebuah kupon lotre. Berharap lotre itu bisa membuatnya menjadi orang kaya, serta mendapatkan hati seorang rekan kerja bernama Sansan. Di tempat berbeda, sejumlah karyawan perusahaan sudah berkumpul untuk melakukan perjalanan sebagai bagian dari acara pembentukan tim. Setelah direktur perusahaan bernama Zhang tiba, maka mereka pun berangkat. Malang rupanya Ma dan Sing terlambat sehingga harus mengejar kendaraan. Beruntung sang direktur mengizinkan mereka masuk. Selang beberapa waktu, kendaraan amfibi mereka meluncur ke laut. Dalam perjalanan, sopir sekaligus pemandu tur bernama Dick Wang memperkenalkan diri sebagai Dick. Saat Dick tengah menjelaskan, asisten direktur perusahaan langsung memotongnya agar Zhang dapat berbicara. Zhang memberitahu bahwa setelah perjalanan ini, maka gaji setiap karyawan akan naik sebesar 10%. Mendengar itu tentu saja semua karyawan menjadi sangat gembira. Di tengah kegembiraan tersebut, Ma menerima pesan yang menyatakan kalau ia memenangkan lotre sebesar 60 juta yuan. Hal ini sontak membuat Ma terkejut, sehingga tak mampu lagi menutupi kegembiraan itu. Karyawan lain berpikir sikap Ma ini adalah ekspresi atas kenaikan gajinya. Namun bersamaan dengan itu, melihat tsunami besar yang bergerak ke arah mereka dengan membawa sebuah kapal kargo, maka dalam sekejap kegembiraan tadi berubah menjadi kepanikan. Mengetahui kalau tak mungkin lagi mengubah arah, maka Dick memerintahkan semua penumpang untuk mengenakan pelampung dan bersiap menerjang tsunami. Dari situ ketegangan pun terjadi. Berkat upaya luar biasanya, Dick berhasil menghindari tabrakan dengan kapal kargo dan masuk ke dalam air. Manakala berada di dalam air, mereka pun melihat seekor paus raksasa melintas, di mana ekor paus itu menghempaskan kendaraan mereka tak tentu arah. Sore hari, kendaraan amfibi mereka terdampar di bebatuan pada sebuah pantai. Beruntung sebagian besar penumpang selamat, meski dalam kondisi terluka dan berhamburan di mana-mana. Dengan keadaan seperti ini pun Ma masih sempat memastikan bahwa kupon lotrenya tetap aman. Ketika menyadari Sansan tidak ada, maka Ma mencoba mencarinya ke dalam hutan dengan mengikuti teriakan yang terdengar. Beberapa saat mencari, Ma akhirnya menemukan Sansan yang kakinya terjepit bebatuan. Setelah berhasil menolongnya, Ma membawa Sansan berkumpul dengan yang lain. Mereka kemudian menemukan tempat berlindung di dalam gua. Pada hari kedua, Dick memberitahu bahwa dia telah menjelajahi pulau serta menemukan beberapa buah dan jamur yang dapat digunakan untuk bertahan hidup selama beberapa hari. Tapi para karyawan menuntut Dick menghubungi perusahaannya agar mengevakuasi mereka secepat mungkin. Sayang ponsel tidak mendapat jaringan sehingga mereka benar-benar terputus dari peradaban. Seorang penumpang bernama Profesor Si berasumsi kalau prediksi para ilmuwan mengenai meteor yang jatuh ke bumi telah menjadi kenyataan dan menghancurkan semua kehidupan. Mendengar itu tentu saja membuat para penumpang menjadi semakin panik. Terlebih Ma yang tidak ingin kehilangan kesempatan mengambil hadiah lotrenya. Ia lantas mendesak semua orang untuk menemukan cara mengirimkan sinyal darurat. Namun kepanikan membuat mereka tak dapat memikirkan apa-apa. Bahkan hujan yang turun memaksa mereka kembali berlindung ke dalam gua dalam kondisi kedinginan serta kelaparan. Keesokan hari, Dick mengajak semua penumpang ke hutan dan menunjukkan di mana ia mendapatkan makanan.
Tapi para penumpang yang merupakan pekerja kantoran ini tidak terbiasa memanjat pohon. Jadi Dick terpaksa memanjat seorang diri. Pada hari ke-6, mereka menggunakan jaket pelampung untuk menulis pesan di bebatuan. Mereka juga merakit antena untuk meminta bantuan. Tapi upaya itu tidak berhasil. Tak berselang lama tiba-tiba ternyata suara ledakan ini berasal dari kendaraan mereka. Sing mencoba memperbaiki kendaraan tersebut atas perintah Direktur Zhang, tapi malah menyebabkan kerusakan bertambah parah. Zhang yang merasa sebagai pemimpin perusahaan berusaha mencari cara untuk membawa mereka pulang. Namun pada titik ini tak satu pun anak buahnya yang menganggapnya atasan lagi. Seperti hari-hari sebelumnya, Dick selalu membawakan mereka makanan dan air. Namun beberapa dari mereka tak menghargai usaha Dick sehingga membuatnya marah. Dick mengingatkan bahwa status mereka di tempat ini sudah tak ada artinya lagi. Dan bila menginginkan makanan lain, maka mereka harus mencarinya sendiri. Dick juga memberitahu dia telah menemukan gua saat mencari makanan. Jadi meminta mereka memilih untuk mengikutinya atau tinggal bersama sang direktur. Dikarenakan tidak memiliki pilihan, akhirnya mereka semua mengikuti Dick ke dalam gua. Di sana mereka mulai membuat api dan mengangkat Dick sebagai pimpinan karena memiliki pengetahuan untuk bertahan hidup. Dia setuju untuk mengambil tanggung jawab ini dengan syarat mereka harus mengikuti perintahnya. Alhasil dengan berat hati Zhang menyetujui persyaratan itu. Sansan kemudian pergi ke pinggir tebing untuk meluapkan emosinya. Namun begitu Sansan akan berteriak tanpa diduga. Merasa terganggu dengan teriakan dan kemunculan Ma, maka Sansan pun melampiaskan emosinya dengan meneriaki Ma dan pergi begitu saja. Keesokan pagi Dick mengumpulkan semua orang dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok untuk bertahan hidup. Ia lantas mengajari mereka cara mendapatkan makanan, mengambil air, dan memasak. Ma yang tidak ingin berada di bawah perintah Dick memutuskan untuk mengeksplor pulau itu seorang diri, sembari terus memikirkan tentang hadiah lotrenya. Saat kembali ke gua, Dick tengah berceramah kepada para survivor. Tapi Ma tak memperhatikannya. Melihat itu Dick menjadi marah dan memukul Sansan tatkala mencoba berbagi makanan dengan Ma. Akibat hal ini perkelahian pun terjadi. Sayang Ma tak dapat menandingi kemampuan Dick. Setelah kejadian itu Ma digantung pada sebatang pohon. Di malam hari, Sing secara diam-diam membebaskan sang kakak dari ikatannya. Keesokan hari, Ma dan Sing membuat sebuah rakit untuk mencoba berlayar keluar pulau. Selang beberapa saat, Sansan menemukan mereka dan mencoba untuk mencegah. Ma menunjukkan kupon lotre yang ia menangkan dan mengatakan bersedia mempertaruhkan nyawa demi kupon tersebut. Sama seperti saat dia mempertaruhkan cintanya demi kebahagiaan Sansan. Ma menjelaskan bahwa sejak hari pernikahan hingga perceraian Sansan, dirinya lah yang selalu menyelesaikan masalah mereka tanpa sepengetahuan Sansan. Pada momen ini Ma bahkan mengungkapkan perasaannya kepada Sansan. Malang cintanya bertepuk sebelah tangan. Mendengar itu, Ma mencoba untuk memberikan ciuman perpisahan, tetapi Sansan menolaknya. Merasa tak punya harapan lagi, Ma memutuskan pergi. Namun demikian ia berjanji akan kembali untuk Sansan jika dia selamat. Dalam perjalanan, mereka menemukan tubuh beruang kutub yang mengapung di lautan. Hal ini membuat mereka berpikir kutub juga telah tenggelam. Oleh sebab itu mereka memutuskan kembali ke pulau. Begitu sampai di pulau, Dick menghukum mereka dengan memerintahkan keduanya mendayung di atas batu. Hukuman ini ditertawakan oleh rekan-rekan lain. Terlebih Sansan telah memberitahu semua orang perihal kupon lotre yang Ma menangkan. Sing yang tidak mengetahui tentang kemenangan tersebut mencoba menanyai kakaknya. Tapi Ma yang masih kesal langsung mendorong sang adik. Setelah melihat tubuh beruang kutub tersebut, Profesor Si menyimpulkan bahwa dunia telah lenyap.
Zhang yang berpikir mereka akan terjebak selamanya di pulau itu menatap foto putrinya dengan sedih dan membuang uangnya yang tak lagi berguna. Hari ke-25 di pulau itu pun tiba. Dick semakin bertindak layaknya seorang diktator tanpa mempedulikan rasa lelah mereka. Atas hukumannya, Ma diperintahkan untuk mencari ikan dengan ditemani oleh Zhang. Dalam perjalanan, kedua orang yang terzolimi ini menjadi akrab. Zhang mengajak Ma bekerja sama guna menemukan cara keluar dari pulau itu. Pada malam hari, survivor yang sangat mendukung Dick mulai bertingkah dan menghina survivor yang masih menghormati Zhang. Oleh karenanya Zhang mencoba berbicara untuk menengahi mereka. Zhang berkata, mereka tidak perlu gengsi untuk memakan makanan yang disediakan oleh Dick. Dia mengingatkan bahwa dulu mereka dapat bekerja sama dan saling menghargai saat di perusahaan. Jadi meminta mereka berhenti untuk bersikap seperti binatang. Karena setelah ribuan tahun evolusi, manusia memiliki budaya dan martabat. Bencana yang mungkin saja menyebabkan mereka menjadi penghuni terakhir di bumi ini membuat keberlangsungan hidup akan tergantung pada kemajuan mereka. Sebagian besar survivor mendukung pidato Zhang dengan bertepuk tangan. Namun Dick menyela dia. Menurut Dick, dalam kondisi seperti itu perut lebih penting daripada otak. Jadi memerintahkan mereka mengabaikan martabat demi bisa bertahan hidup. Alhasil Zhang meminta semua orang yang setuju dengan pendapatnya untuk ikut pergi bersamanya. Pada momen ini, Ma harus terpisah dengan San San yang memilih untuk tetap tinggal. Malam itu juga kelompok Zhang berjalan menembus hutan guna mencari tempat berlindung baru. Beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah kapal yang terbalik. Setelah memeriksa seluruh kapal dan menemukan apa yang mereka butuhkan untuk hidup nyaman di pulau itu, maka mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Keesokan pagi, Ma dan Sing keluar dari kapal dan sangat terpukau menyadari kapal yang berukuran sangat besar itu. Berkat jaring yang ditemukan di dalam kapal, mereka juga dengan mudah menangkap ikan di tepi laut. Ma dan Sing juga melupakan pertengkaran mereka yang timbul akibat kupon lotre. Sementara itu, kelompok Dick justru kesulitan mencari makanan. Tapi ketika San San menarik keranjangnya dari air, ternyata keranjang tersebut sudah dipenuhi oleh ikan. Rupanya Ma yang tidak bisa membiarkan pujaan hatinya kelaparan, secara diam-diam memasukkan ikan di keranjang. Sayang San San malah memberikannya kepada sang rekan. Tapi setelah Ma memberitahu kalau di tempat dia tinggal sekarang terdapat sabun mandi, akhirnya San San bersedia ikut. Singkat waktu setelah San San membersihkan diri, Ma pun mengajaknya berkeliling kapal guna menunjukkan semua fasilitas dan persediaan yang mereka miliki. Sepanjang hari itu kedekatan antara mereka akhirnya terjalin. Tapi momen bahagia ini terganggu dengan kedatangan Zhang, sehingga San San memutuskan pulang. Tak lama setelah itu, Dick dan kelompoknya juga datang ke sana. Orang-orang ini sangat terpukau dengan apa yang dimiliki oleh kelompok Zhang. Zhang bahkan tidak memusuhi mereka. Hanya saja Zhang membuat suatu aturan, yaitu menggunakan kartu poker sebagai mata uang mereka. Jadi untuk mendapatkan kartu, mereka harus bekerja. Dan kartu tersebut dapat ditukar dengan makanan atau hal apapun. Aturan ini menarik minat semua anggota kelompok Dick. Namun Dick menolak untuk mematuhi aturan Zhang dan memerintahkan anak buahnya pergi. Sekepergian mereka, Ma yang merasa bingung mengingatkan Zhang perihal rencananya untuk meninggalkan pulau itu. Tapi Zhang tidak pernah berniat untuk pergi. Dia bahkan sengaja memanfaatkan Ma dan Sing untuk melakukan perintahnya. Merasa tertipu, keduanya pun memutuskan untuk pergi. Pada hari ke-60, Ma dan Sing menemukan sebuah tempat berlindung baru. Saat menatap kupon lotrenya, Ma menyadari bahwa ia hanya memiliki waktu 30 hari lagi untuk mencairkan uangnya. Hari-hari terus bergerak maju. Ma dan Sing tampak mulai putus asa. Mereka bahkan hampir tidak mampu bertahan hidup tanpa peralatan untuk menangkap ikan. Sedangkan kelompok Zhang semakin berjaya dengan perlengkapan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, kedua bersaudara yang telah kehilangan harapan untuk keluar dari pulau ini memutuskan kembali ke kapal. Sampai di sana, mereka memperhatikan perdagangan yang telah berlangsung menggunakan kartu sebagai mata uang.
sesuai dengan keinginan Zhang. Saat Zhang datang, mereka meminta agar dipinjamkan jaring ikan. Alih-alih memenuhi permintaan, Zhang justru memerintahkan anak buahnya untuk menghajar mereka hingga babak belur. Akibat hal ini, keduanya terpaksa kembali ke tempat perlindungan mereka semula. Malam itu, dengan rasa khawatir San datang menemui mereka. San memberikan yang ia tukarkan dari Zhang, tapi Ma enggan menerima sehingga membuat San kecewa dan langsung pergi meninggalkan mereka. Parahnya lagi, Ma juga membuang semua ikan tersebut ke sungai. Pada hari ke-90, Ma dengan sedih menatap kupon lotre yang tak mungkin lagi memberinya kekayaan. Dalam kondisi lelah dan kelaparan ini, ia dikejutkan oleh seekor ikan yang jatuh dari langit. Belum hilang rasa heran itu, tiba-tiba begitu hujan ikan reda, Ma menatap lagi kupon lotrenya. Ia berpikir mungkin ini adalah hadiah lain dari kupon tersebut. Setelah mengumpulkan ikan-ikan itu, dua bersaudara ini pun memuaskan rasa lapar mereka. Ikan-ikan ini lantas mereka jemur di pohon. Di sini terbesitlah ide di benak Ma untuk membalas dendam. Pertama-tama, mereka membawa ikan-ikan ke markas Dick dan menawarkan untuk menukarkan ikan tersebut dengan barang yang tidak dapat lagi diperbaiki. Mereka kemudian mendatangi Zhang guna membuat tawaran serupa. Hal ini menyebabkan kedua pemimpin memperebutkan daerah yang mereka pikir menjadi tempat ikan berasal. Langkah selanjutnya adalah menemukan keinginan terbesar Dick dan Zhang agar dapat mengendalikan keduanya. Suatu hari, Ma memutuskan untuk meminta maaf kepada San yang kebetulan tengah mandi. Saat pergi mengambil air, Ma tidak mengetahui kalau isi kamar mandi itu sudah bertukar dengan orang lain. Jadi terus mengungkapkan perasaannya. Sementara itu San tersenyum mendengarkan semua pengakuan Ma dari atas tebing. Hari berikutnya, Sing membagikan ikan yang terbatas secara gratis kepada kelompok Dick. Mengetahui Dick yang tidak memiliki peralatan untuk menangkap ikan, maka Sing membujuknya untuk meminjam ikan kepada Zhang. Awalnya Dick menolak, tapi menyadari kalau barang yang mereka miliki untuk bertukar sudah habis. Akhirnya Dick setuju untuk mencoba. Namun negosiasi tidak berjalan lancar, lantaran Zhang meminta mereka bekerja untuknya dan mengembalikan ikan sebanyak 2 kali lipat dari tangkapan mereka. Sikap Zhang ini membuat Dick kesal dan langsung menghajarnya. Dick juga memerintahkan anggotanya untuk merebut ikan milik Zhang. Dari situ kekacauan pun tidak dapat dihindari. Rupanya ini memang sudah direncanakan oleh Ma dan Sing. Hari berganti malam dan pertempuran masih berlanjut hingga tiba-tiba cahaya terang dari lampu sorot sontak menghentikan mereka. Lalu dengan menggunakan mikrofon kapal, Ma mengingatkan bahwa tidak mungkin hanya pulau itu yang masih ada, karena dataran tinggi Tibet jelas lebih tinggi dari pulau tersebut. Oleh karenanya dia mendesak mereka untuk bersatu dalam mencari daratan yang lebih luas. Sayang Zhang menyanggahnya, lantaran mereka tidak memiliki transportasi untuk keluar dari pulau. Tapi San setuju dengan keinginan Ma. Dia tidak mau menghabiskan sisa hidupnya di pulau itu tanpa tujuan yang jelas. Ma lalu meminta Sing mematikan lampu sehingga kondisi menjadi gelap gulita. Ma bertanya, apakah mereka mau menghabiskan waktu dalam kegelapan, sementara di luar sana masih ada harapan yang belum mereka ketahui. Mendengar semua ucapan Ma, maka para survivor menjadi bersemangat. Setelah kejadian itu mereka mulai berdamai, di mana Ma terpilih sebagai pemimpin baru mereka. Makanan pun mereka nikmati bersama. Ma juga meminta Zhang mengizinkan mereka semua tinggal di kapal. Sikap yang ditunjukkan oleh Ma membuat San mulai tersentuh. Keesokan hari, Ma meminta sebagian rekannya untuk memantau cuaca dan perubahan tinggi air laut, serta membuat catatan harian tentang pengamatan mereka. Ma menunjukkan kepada rekan-rekannya ponsel yang sudah diisi daya. Kemudian meminta Sing untuk menyalakan ponsel yang lain, agar mereka dapat melihat gambar atau pesan dari kerabat masing-masing.
Dengan bekerja sama, mereka dapat melalui kehidupan yang lebih baik. Mereka juga menyusun rencana untuk menyelamatkan kendaraan yang terdampar di bebatuan. Di lain hari, Sing mencoba menggunakan tenaga air dan berhasil menyalakan listrik di camp mereka. Untuk merayakan hal ini, mereka mengadakan pesta. Di tengah pesta, mereka mendengar suara aneh seperti tembakan. Oleh sebab itu, Dick, Ma, dan Sing memutuskan untuk pergi mencari asal suara. Dalam perjalanan, Ma mengaku bahwa suara-suara ini terdengar setiap 12 hari. Dan begitu sampai di pinggir tebing, mereka melihat sebuah kapal besar yang meluncurkan kembang api. Menyaksikan hal ini membuat mereka sadar kalau sebenarnya kehidupan di luar masih normal. Dick yang melihat itu merasa sangat gembira. Namun di sisi lain, Ma dan Sing yang selama ini telah berusaha keras meraih prestasi di pulau itu merasa sangat kecewa. Mereka tidak ingin kembali ke kehidupan sebelumnya yang merupakan pecundang. Untuk itu Sing memberitahu kepada yang lain bahwa Dick mengalami sakit jiwa. Menurut Sing, hal itu terjadi akibat Dick telah kehilangan kekuasaannya di pulau. Tak berselang lama Dick kembali dan dengan bersemangat menceritakan perihal kapal yang dilihatnya. Sayang para kru kapal sudah terlanjur menganggap Dick gila dan langsung mengurungnya dalam lemari es untuk disetrum hingga pingsan. Setelah insiden ini, Sing melarang mereka pergi ke tebing pada malam hari agar tidak mengalami nasib yang sama. Selanjutnya San mengaku takut untuk pulang karena merasa bahagia berada di pulau bersama Ma dan ingin tinggal di sisi Ma selamanya. Pada hari ke-132, para anggota kelompok mulai membuli Dick. Hal ini menyebabkan Ma merasa bersalah. Sing meyakinkan bahwa mereka akan pulang, tapi tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Ketika Zhang melintas, Sing menawarkan kartunya untuk membeli kamar Zhang. Namun dia menolak untuk menerima kartu tersebut. Zhang berkata, selama ini ia telah menukarkan kartunya dengan ikan yang sangat banyak. Sebagai pembuat aturan, maka sekarang dia sudah mengubah aturan dari nilai kartu itu sehingga harga ikan telah naik dan ia tak lagi membutuhkan kartu. Jadi siapapun yang memerlukan makanan akan bergantung padanya. Mendengar kelicikan Zhang, akhirnya tekad Sing untuk mencari titik lemahnya semakin besar. Sing kemudian sengaja memutar video rekaman putri Zhang dan mengancam akan menghapus video itu. Alhasil Zhang memohon agar Sing tidak melakukannya guna melancarkan aksi balas dendamnya. Maka Sing meminta Zhang menyerahkan perusahaan dan semua propertinya. Zhang yang percaya kalau dunia luar sudah tidak tersisa, akhirnya dengan mudah menyetujui permintaan Sing. Zhang bahkan bersedia menuliskan semua pernyataan tersebut dan memberikan cap jempol sebagai bukti serah terima kepada Sing. Setelah kejadian itu, Sing juga menceritakan rencana kejamnya yang lain kepada Ma. Jadi ia berniat merusak mesin kapal laut dan mencuri jala ikan. Mendengar ini tentu saja Ma menyangkal rencana Sing. Karena dengan begitu, artinya rekan-rekan mereka akan terlantar selamanya di pulau tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi seraya menunjukkan buku kepada Ma, Sing berkata bahwa sekarang lotre ada di tangannya, sehingga mereka berdua bisa kembali ke rumah dan menjalani kehidupan kaya yang mereka impikan. Tatkala Ma masih merenungi rencana adiknya, tiba-tiba dengan kepala tertutup kain ini, Ma dibopong menuju ke pantai. Namun yang kemudian muncul adalah San. San mengungkapkan bahwa selama ini dirinya telah belajar mempercayai pria lagi, sehingga memutuskan untuk menikah dengan Ma di hadapan rekan-rekan lain. Mendengar ini Ma sempat terdiam, karena di satu sisi ia menyadari harapan terbesarnya akhirnya terkabul. Sementara di sisi lain dia tidak merasa bahagia, lantaran masih menyembunyikan suatu kebenaran. Di tengah kegembiraan ini, mendadak Ma berteriak bahwa itu semua adalah tipuan. Dengan histeris Ma mencoba meyakinkan mereka kalau kapal yang dilihat oleh Dick sebelumnya nyata. Ma juga meminta bantuan Dick. Malang Dick sudah terlanjur percaya pada kegilaannya sendiri. Akibat sikap Ma ini, maka mereka menganggap dia juga sudah gila dan terpaksa harus ditenangkan. Hari-hari berikutnya Ma masih berusaha meyakinkan rekan-rekannya
Sayang Sansan sekalipun sudah tidak mempercayainya lagi. Sansan sebenarnya yakin Ma hanya berpura-pura gila, tapi sengaja mempermainkan perasaannya. Sekepergian Sansan, Ma akhirnya berkata akan mengikuti semua rencana Sing. Ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Dick yang selama ini dianggap gila. Oleh sebab itu Ma mengajaknya bergabung dengan memberikan sebuah korek api. Lalu pada malam ke-144, yaitu malam kedatangan kapal, Ma menyarankan agar Sing membuat rekan-rekan mereka kobam agar kepergian mereka tidak diketahui. Sementara itu, Dick menjalankan tugasnya untuk menyelinap ke kapal dan merusak pipa bahan bakar. Sayang saat mencoba menyalakan api, rupanya korek yang diberikan oleh Ma tidak berfungsi. Menyadari rencananya tak berjalan lancar, maka Ma mengambil sebuah obor dan berniat membakar kapal agar kapal yang datang malam itu mengetahui keberadaan mereka. Ketika orang-orang mencoba mencegahnya, dengan cepat Dick merebut obor sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Tindakan Ma yang di luar rencana Sing ini sontak membuatnya marah. Tapi Ma tetap merebut buku yang menjadi bukti warisan dari Zhang. Pada waktu bersamaan, obor yang dilempar oleh Dick jatuh di dekat kaki Sansan. Ma segera berteriak meminta Sansan mempercayainya dan membakar kapal itu. Dalam posisi bingung, akhirnya Sansan melemparkan obor tersebut. Tapi lemparannya tidak cukup kuat sehingga obor justru jatuh ke air dan padam. Di tengah kekacauan, Zhang yang merasa terganggu akibat keributan muncul dalam keadaan kobam sembari menenteng sebatang rokok yang menyala. Melihat itu, Ma segera menyetrum besi kapal yang menyebabkan listrik mengalir ke lengan Zhang, sehingga rokok di tangannya pun jatuh mengakibatkan kapal terbakar. Ma juga melempar buku ke dalam api, sehingga membuat Sing menjadi histeris. Menyadari satu-satunya kesempatan untuk menjadi kaya telah musnah. Menyaksikan kapal yang menjadi tempat perlindungan mereka selama ini terbakar hebat, maka orang-orang dengan emosi mengejar Ma yang kabur ke dalam hutan. Ma sengaja membuat mereka mengejarnya. Malang ketika sampai di tepi tebing. Saat melayang di udara akibat salah perhitungan itu, Ma melihat sebuah kapal penyelamat mulai bergerak menuju ke pulau. Jadi dengan senyum dia terjun ke air. Keesokan pagi, Ma siuman dan mendapati dirinya terdampar di tepi pantai berbatu. Ia kemudian melangkah mencari yang lain, hanya untuk menemukan sejumlah suplai makanan yang ditinggalkan dan sisa-sisa bangkai kapal mereka. Namun di luar dugaan ternyata Sansan masih ada di sana. Sansan memberitahu bahwa semua rekan mereka telah diselamatkan. Hanya saja kapal tidak dapat menunggu lebih lama, sehingga harus terlebih dahulu sebelum menjemput lagi kemudian. Keputusan Sansan ini tentunya membuat Ma sangat bahagia. Insiden yang terjadi di pulau membuat semua survivor menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun Sing berada di rumah sakit akibat didiagnosis menderita amnesia selektif. Hal ini terjadi akibat obsesinya untuk menjadi orang kaya gagal. Sementara Ma berhasil menerima hadiah lotrenya dan membangun perusahaan. Namun yang membuatnya bahagia adalah cinta dari Sansan yang selalu ada. Zhang juga telah membeli pulau itu untuk dijadikan tempat wisata. Sayangnya tidak dijelaskan mengapa selama 144 hari kapal penyelamat tidak mencoba berlabuh di pulau untuk mencari mereka. Padahal kendaraan yang mereka tumpangi terdampar di tepi pulau. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.